Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulum masyayikhina wa bi'ulumi sa'idis salihin fid daraini amin ila an qala fi kitabihi al-mukhtar min kalamil akhyar al-imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala an min kalamihi وقال ما أوردت الحق والحجة على أحد فقبلها مني إلا هبته واعتقدت مودته ولا كابرني على الحق أحد ودافع الحجة إلا سقط من عيني وقال ما ناظرت أحدا فأحببت أن يخطئ ما ناظرت أحدا قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان ويكون عليه رعاية من الله تعالى وحفظ وما ناظرت أحدا إلا ولم أبالي بين الله الحق على لساني أو على لسانه. Al-Imam Syafi'i. Di pertemuan terakhir kemarin kita baru selesai mendengar daripada biografi Al-Imam Syafi'i. Sayang kalau kita tidak baca sedikit, tidak mendengar walaupun sebentar daripada nasihat Imam Syafi'i. Karena beliau ini termasuk daripada imam yang nasihatnya dibukukan. Nasihatnya dibukukan. Daripada imam mazhab yang lain, Imam Syafi'i yang paling banyak nasihatnya dibukukan dan sampai kepada kita sekarang. Bahkan ada Diwan Asy-Syafi'i. Diwan Asy-Syafi'i isinya syair-syair karangan Imam Asy-Syafi'i, isinya nasihat, isinya tentang bagaimana kita hidup yang benar. Luar biasa. Jadi sayang kalau kita tidak mendengar sedikit daripada nasihat beliau atau ucapan kalam beliau. Termasuk yang disebutkan oleh Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani daripada perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i, kata beliau, "Ma nawwartu ahadan fa ahbabtu an yukhti." Ketika aku berdebat dengan seseorang, kata Imam Syafi'inya seperti yang kita dengarkan pertemuan kemarin, beliau ini luar biasa kalau debat. Pasti menang. Baik beliau yang mengatakan boleh atau beliau yang mengatakan tidak boleh, dua-duanya pasti beliau yang menang. Termasuk pandai, lihai kalau berdebat. Cuman debatnya beda dengan debat kita zaman sekarang ini. Kalau debat kita zaman sekarang sudah terpojok mulai angkat suara. Sudah terpojok mulai menghina, mencaci, itu tidak boleh. Bahkan Imam Syafi'i beliau mengatakan, kata beliau, ketika aku berdebat dengan seseorang, maka aku tidak ingin orang itu salah. Aku tidak ingin orang itu salah. Kata beliau, setiap aku debat dengan seseorang, aku ingin orang itu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan aku ingin kebenaran muncul atau keluar dari ucapannya. Jadi beliau kalau debat berharap beliau yang salah. Karena debatnya Imam Syafi'i itu mencari kebenaran, bukan memenangkan hawa nafsu. Kalau debat kita menangkan hawa nafsu, cak mana caranya harus kita yang menang. Cak mana caranya harus kita yang terakhir ngomong di mana di perdebatan tadi. Pokoknya siapa yang terakhir ngomong dia yang menang. Itu. Imam Syafi'i mengatakan setiap aku berdebat, aku berharap orang yang melawanku dia yang menang. Yang penting kebenaran muncul dari lidahnya, keluar dari ucapannya. Kalau benar, aku ikuti, kata Imam Syafi'i. Jadi berdebat itu termasuk metode dakwah yang dikasih pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Kata Allah, dakwahlah dengan hikmah. Yang mana hikmah tadi kebijaksanaan itu akan mengungkapkan kepada kita butuh tidak sekarang kita untuk memberi nasihat. Makanya Allah depankan kalimat hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Pertama, da'i ilallah, orang yang ingin mengajak orang lain ke jalan Allah, ingin mengajak orang lain ke jalan yang lurus, harus bijaksana. Kalau tidak bijaksana, itu bukan da'i ilallah. Ketika bijaksana ada pada dirinya, nanti di satu tempat dia akan paham situasinya. Di sini ngomong apa tidak usah ngomong. Di sini aku harus nasihat atau tidak nasihat. Bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dan dengan kebijaksanaan itulah dia akan tahu sekarang ini tempatnya untuk berdebat atau bukan.
Kadang ada orang ngajak debat tapi bukan nak debat, bukan pengen cari kebenaran, pengen ribut. Kalau orang tadi da'i ilallah punya hikmah, dia akan diam. Dia akan diam karena tahu yang di depannya bukan cari kebenaran tapi pengen menang dewe. Imam Syafi'i juga mengatakan, kata beliau, tidaklah aku berdebat dengan orang alim kecuali aku menang. Tapi kalau aku debat, adu argumen dengan orang bodoh, jahil, aku pasti kalah, kata Imam Syafi'i. Jadi kalau kita pengen tahu Imam Syafi'i pernah tak kalah debat? Pernah. Tapi kalah debatnya bukan dengan orang alim, dengan orang bodoh yang tidak tahu dalil, tidak tahu aturan. Itu Imam Syafi'i kalah. Artinya ngalah Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala an. Walaupun memang aslafun salihun menganjurkan kita untuk tidak masuk ke bab mujadalah, bab debat. Kalau tidak dibutuhkan untuk berdebat, tak usahlah berdebat. Selagi masalah ada khilafiyah, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh, tak perlu berdebat. Kalau masalah ada yang mengatakan boleh, Imam Fulan mengatakan boleh, Ibn Hajar mengatakan boleh, Imam Ramli mengatakan tak boleh, tak usahlah debat sampai ribut. Kadang di zaman sekarang ini debat sesuatu yang tidak ada madaratnya ketika berbeda, sedangkan yang ada madaratnya itu didiami. Ribut misalkan kalau imamnya tidak pakai kunut, ribut semasjid ribut. Itu bukan hanya mazhab Syafi'i yang bukan hanya mazhab Syafi'i yang ada di dunia ini. Di agama ini ada mazhab Maliki. Mazhab Maliki tidak mengatakan sunnah kunut. Artinya ada khilafiyah di situ, tidak perlu kita ributkan. Kalau sudah ada imam maju ke depan sholat subuh, tak pakai kunut, ribut semasjid jamaah. Ngapo tak kunut dah? Wong rumahnya tak sholat, tak ribut. Wong rumahnya buka aurat, dia tak ribut. Wong rumahnya misalkan mabuk, dia tak ribut. Tidak kunut di masjid, dia ribut. Padahal kunut masalah khilafiyah. Imam Syafi'i mengatakan sunnah, Imam Malik mengatakan tidak sunnah. Imam Abu Hanifah mengatakan tidak sunnah. Begitu, dan mereka punya dalilnya masing-masing, bukan di sini untuk kita kupas dalilnya itu. Jadi selagi masalah khilafiyah itu tidak perlu diributkan. Abu Yazid Muhammad Alawi sering mengatakan, kullama ittasa'a ilmu rajul au ufuqur rajul qalla inkaru. Setiap wawasan seseorang itu makin meluas, makin alim, menguasai mazhab Syafi'i, pindah ke mazhab sebelah, dikuasai misalkan, itu makin sedikit ingkarnya. Kenapa? Karena dia tahu, di sini tak boleh, tapi di situ boleh. Ini masalah khilafiyah furu'iyah, bukan masalah akidah, bukan masalah hal yang berkaitan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan masalah yang berkaitan dengan keluarga sahabat Nabi besar Muhammad. Kalau ini tak boleh khilaf. Masalah yang berkaitan dengan akidah, yang berkaitan dengan Nabi, mengganggu, menyinggung janabun Nabawi sallallahu alaihi wasallam, itu tak boleh khilaf. Satu harus. Masalah yang berkaitan dengan keluarga Nabi, dengan sahabat Nabi besar Muhammad SAW, itu baru tak boleh khilaf. Harus satu, akidah ahlu sunnah wal jamaah. Waqal, kemudian beliau juga mengatakan, asyaddul a'mal thalathatun, kata Imam Syafi'i. Amal yang paling berat itu ada 3. Yang pertama, al-judu min qillah. Al-judu min qillah. Kita dermawan, kita infak, kita sedekah ketika kita lagi butuh-butuhnya dengan yang kita sedekahkan. Ini kata Imam Syafi'i amal yang paling susah. Lagi butuh. Kalau lagi banyak duit, sedekah wajar. Tidak terlalu hebat. Yang hebat itu dia lagi butuh dengan uang tersebut, dia lagi butuh dengan makanan tersebut, dia sedekahkan. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah, kata Allah. Ketika Allah memuji al-ansar, penolong Nabi Muhammad SAW yang menyiapkan tempat rumah mereka, kota mereka untuk Nabi, al-ansar, itu Allah puji mereka. Al-ansar ini mereka selalu mendepankan, mereka selalu mementingkan sahabat mereka, saudara mereka dari muhajirin daripada diri mereka sendiri. Diriwayatkan suatu hari datang kepada Nabi tamu. Tamu ini datang masuk ke masjid Nabi. Ya Rasulullah, tolong jamu aku, kata tamu tadi. Tamu dari luar Madinah. Nabi nanya ke rumah, kata apa rumah Nabi? Sallallahu alaihi wasallam. Di rumah Nabi kosong. Kata untuk buat tamu. Akhirnya Nabi nawarkan ke sahabat, ayo siapa yang mau menjamu tamu ini? Malam ini, satu malam cuman.
Berdirilah, diriwayatkan yang berdiri ini Abu Talha, ayah tirinya Anas bin Malik. Berdiri Abu Talha, ana ya Rasulullah. Hendak ikutlah tamu tadi ke rumah. Sebelum masuk ke rumah, Abu Talha tanya ke Ummu Sulaim, istrinya. Kita ada tamu Rasul ini, tamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ni harus ada asya. Inti ada apa? Kata Ummu Sulaim, kita cuma ada makanan untuk anak kita. Cuma ada makanan untuk anak kita yang masih kecil itu. Kata Abu Talha, ya sudah, malam ni tidur budak tanpa makan. Lebih mendahulukan tamu Nabi daripada mungkin kalau dirinya dia sanggup. Ini anaknya. Siapa yang sanggup anak yang tidak makan? Siapa yang sanggup melihat anaknya kelaparan? Gitu. Mungkin kalau diri kita nahan lapar biasa. Tapi anak susah itu. Jadi kata dia, tidurkan anak kita di malam ini tanpa makan. Pokoknya ibu sampai tidur. Dan siapkan makan seperti biasa, sufra, siapkan makan. Ketika waktu makan, matikan lampu. Ya hanu minyaknya habis. Biar pas makan itu pas makan itu lampunya mati. Kenapa? Karena makanan tadi hanya cukup untuk tamu yang datang. Kalau tamu melihat cuma dia yang makan, Abu Talha dan istrinya tidak makan, tidak enak hati. Tamu ini nak makan, sudah disiapkan. Ya hanu makan, pura-pura makan Abu Talha dan istrinya. Bunyi ke piring lah istilahnya. Tamunya lahap makan, dikira dia yang lain juga makan. Selesai nginep tamunya, besok pagi Abu Talha datang masuk ke masjid Nabi. Nabi senyum. Ajaba rabbukuma min sani'ikuma al-barihah. Allah itu takjub dengan perbuatan kau dan istrimu semalam. Jadi Allah takjub, istilahnya Allah bangga dengan perbuatanmu. Kata, nah ini belum cerita Abu Talha. Dengan perbuatanmu dan istrimu semalam. Turunlah ayat tadi. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka mementingkan, mendepankan saudara mereka padahal mereka lagi butuh. Khassasah, hajah syadidah, kata ulama. Arti khassasah itu butuh sangat. Bukan hanya butuh saja, sangat butuh. Tapi mereka mendahulukan. Diriwayatkan di peperangan Yarmuk, ketika pasukan muslim berhasil merebut kota negara Syam yang dipimpin oleh Abu Ubaidah dan Khalid bin Walid. Di situ syahid atau gugur di medan peperangan tersebut Ikrimah bin Abi Jahal, putranya Abu Jahal. Putranya Abu Jahal itu masuk Islam. Ikrimah termasuk, walaupun Islamnya telat, tapi termasuk min khiyaris sahabah, dipuji sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi marahi sahabat, jangan ngatai Abu Jahal di depan Ikrimah. Bagaimana Nabi menjaga hati seseorang? Kata Nabi, jangan sebutkan Abu Jahal di depan Ikrimah, karena Ikrimah sudah masuk Islam, luar biasa cinta kepada Nabi. Diriwayatkan Ikrimah dan teman-temannya bertiga terkapar sudah sakaratul maut. Orang lagi sekarat itu butuh dengan air, haus biasanya. Apalagi ini di padang pasir, panas, habis perang, luka. Disodorkan kepada Ikrimah air untuk minum. Ketika Ikrimah mau minum, ada yang teriak di sebelah sana dari saudaranya muslimin, sahabat Nabi besar Muhammad SAW. Kata Ikrimah, jangan anak itu kasih minum. Ini waktu mereka sedang butuh dengan air. Sekarat sudah. Panas lagi, itu saudara anak lebih butuh. Pergi yang bawa air ini kepada orang kedua. Orang kedua pas mau minum, dengar di sebelahnya lagi ada yang teriak lagi, kehausan. Kata yang kedua, jangan anda. Ini dengan spontan terjadi, tanpa sepakatan mereka. Kasih ke yang itu. Pergi ke yang ketiga. Mau dikasih minum yang ketiga, kata yang ketiga, pergi ke Ikrimah yang lebih butuh, kata dia. Datang ke Ikrimah, sudah wafat. Datang, pindah lagi, sudah wafat. Innalillah. Pindah ke yang kedua tadi, sudah wafat. Pindah ke yang tiga juga sudah wafat. Tiga-tiganya wafat tanpa meminum air sedikit pun. Yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Jadi mereka mementingkan masalah dunia. Jelas ini masalah dunia. Kalau masalah akhirat tidak ada begitu. Masalah akhirat mereka lomba-lomba. Tapi kalau masalah dunia, yang lain dulu. Aku masih aku tidak butuh. Aku masih kuat. Aku masih bisa. Itu paling susahnya amal, kata Imam Asy-Syafi'i. Al-judu min qillah. Kemudian wal wara'u fi khalwah. Wara'
ketika lagi sendirian. Ini wara' menjaga pandangan ketika lagi sendirian, menjaga mulut ketika lagi sendirian, menjaga pikiran ketika lagi sendirian, khalwah ketika lagi sendirian, lagi dewean. Kalau lagi dewean itu kawannya kalau tidak malaikat setan, cuman itu dua pilihan. Kalau orang lagi sendirian, yang menemaninya imma syaitan, imma malaika. Kalau tidak setan, malaikat. Kalau setan maksiat dia. Kalau malaikat, insyaAllah dia dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Ketika kita menjaga mata kita dari maksiat, apakah cuma di depan orang? Selagi majlis ini, lagi duduk kita rame-rame, lewat perempuan membuka auratnya, kita jaga pandangan, ame lagi. Kalau dewean, tergoda tidak mata kita? Hati-hati dengan kha'inatul a'yun. Dengan apa? Dengan khianatnya mata. Karena Allah tahu, ya'lamu kha'inatul a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Jadi wara', dia menjaga dirinya ketika dia sedang sendirian, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Itu maqam atau amal yang paling susah. Amal yang paling ceritakan cerita yang sangat masyhur ini. Ketika ada guru cinta sama satu murid, murid yang lain iri. Apa guru ini cuma demen sama dia? Dites sama gurunya akhirnya. Atau gurunya ini, aku kasih kalian 10 orang bukan, dikasih ayam hidup-hidup. Kata guru yang sembelih di tempat yang tidak dilihat oleh siapapun. Sembelih di tempat yang tidak dilihat oleh siapapun. Waktunya sampai malam. Masuk waktu malam 9 udah nyembelih semua. Ada yang di kamar mandi, ada yang di gudang, ada yang di kolong, ada yang di hutan, macam-macam. Yang dicintai oleh guru tadi, ayamnya masih hidup. Yang lain yang 9 ini, ini kan ketahuan guru nih, bukan murid yang benar ini sebenarnya, bukan yang taat, masih hidup, tidak bisa nyembelih. Akhirnya guru tanya, nyembelih di mana? Di kamar mandi. Nyembelih di mana? Di gudang. Semua nyebutkan. Ente kenapa tidak sembelih? Kata guru kan pesannya sembelih di tempat yang tidak dilihat oleh siapapun. Allah termasuk. Bagaimana aku bisa menyembelih? Tidak ada tempat yang di situ tidak dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kata gurunya ini, aku cinta sama dia melebihi kamu, ini gara-garanya. Karena dia udah punya apa? Wara' fi khalwah. Walaupun dia sendiri, dia merasa muraqabah, selalu diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, kata Imam Asy-Syafi'i, wa kalimatul haqqi indaman yurja wa yukhaf. Wa kalimatul haqq indaman yurja wa yukhaf. Ucapan yang benar atau ajaran yang benar, hukum yang benar di depan orang yang ditakuti dan yang paling diharapkan kebaikannya, yaitu di depan pemerintah misalkan, di depan pemimpin, di depan orang yang punya jabatan. Yurja, kita harapkan kebaikannya, wa yukhaf, dan kita takuti ancamannya, hukumannya. Nah, kalau kita bisa di situ menegakkan kalimatul haq di depan dia, wah ini luar biasa. Kalimatul haq inda sultani jair, kata Nabi. Termasuk kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah kalau kita bisa mengungkapkan mana yang benar, mana yang salah, walaupun di depan kita orang yang punya kekuatan dan kepemimpinan. Dan ini semua diterapkan oleh sahabat, diterapkan oleh tabi'in, diterapkan oleh ulama. Semua ulama, Al-Imam Al-Auza'i. Imam Auza'i ini sekelas Imam Malik bin Anas, pemimpin ulama Syam. Beliau ketika dari Daulah Abbasiyah mulai menjatuhkan Daulah Umayyah, yang mana di situ dipimpin oleh Ja'far As-Saffah, dikatakan Saffah karena banyak membunuh, dikirimlah gubernur ke negara Syam yang bernama Abdullah bin Ali. Ini gubernur masuk ke Syam, dibantai semua Bani Umayyah. Alasan mereka macam-macam. Bawa-bawa nama Ahlul Bait, tapi untuk kepentingan mereka sendiri sebenarnya. Semua dibunuh. Dipanggillah ulama Syam, termasuk Imam Auza'i, untuk membenarkan tindakan dia. Dipanggil ulama Syam. Imam Auza'i ditanya, wahai Auza'i, bagaimana menurutmu peperangan kami tadi, jihad? Imam Auza'i jawabannya simpel, semuanya ke hadis Nabi. Kata Imam Auza'i, ayyuhal amir, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat, tergantung niat. Kalau niat ente itu diri dewek, berarti itu dosa kalau tadi. Udah geram ini, gubernurnya pengennya apa? Pengennya Imam Auza'i ini, oh boleh.
Oh dalilnya ada kan begitu. Ulama maksud begitu. Langsung dikasih dalil semua. Imam Auza'i mengatakan di samping kanan kiri itu al-bujuh semua. Tangannya dipedang kata Imam Auza'i. Ini Abdullah bin Ali lagi megang tongkat. Ketika Imam Auza'i menjawab innamal a'malu binniyat, tongkatnya ditekan ke bawah, gerem. Tanya lagi kedua, wahai Auza'i, bagaimana menurutmu tentang harta mereka yang mereka tinggalkan? Kata Auza'i, ayyuhal amir, wahai gubernur, kalau harta mereka itu haram, berarti untukmu juga haram. Kalau harta mereka ambil dari kezaliman, dari riba, zalim, muamalah yang tidak sah, haram kan? Untukmu juga haram. Kau juga tidak boleh makan riba. Kau juga tidak boleh makan hal-hal yang haram. Tapi kalau harta mereka itu halal untuk mereka, maka kau tidak boleh memilikinya kecuali dengan izin syariat. Artinya tidak boleh kau rampas, kasarnya begitu. Ditekannya lagi tongkatnya. Ini kata Auza'i, ketika keluar, aku mengira pas keluar, kepala aku sudah aku bawa. Dikira bakal dipenggal ini. Akhirnya ditanya lagi, wahai Auza'i, mau tidak jadi qadhi? Mulailah memimpin nawari jabatan ke ulama. Cuman ulama yang dijaga sama Allah Subhanahu wa taala pasti menolak jabatan tersebut. Yang ditawari itu pemimpin yang tak takut. Yang tidak gentar dengan ancaman, itu pasti ditawari macam-macam. Jadi pemimpin kalau ada, syukran, mau kasih, betul dia. Al-Imam Al-Auza'i ketika dia keluar, dia mengatakan, aku kira kepalaku ini udah kubawa pas keluar. Artinya pisah udah pala dengan badan ketika menghadapi gubernur yang sangat zalim. Tapi tidak takut mereka. Nah, kata Imam Syafi'i, itu termasuk amal yang paling susah. Kalimatul haq inda man yurja wa yukhaf. Kemudian termasuk nasihat Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi itu 3 amal tadi sudah selesai. Nasihat Al-Imam Asy-Syafi'i. Talibul ilm yahtaj ila thalatha. Husnu dhatil yad wa tulul umur wa yakunu lahu dzaka. Beliau ini banyak nasihat tentang ilmu atau untuk penuntut ilmu. Salah satu nasihat beliau untuk penuntut ilmu, kata beliau, penuntut ilmu butuh 3 hal. Kalau di syairnya beliau menyebutkan lebih dari ini, akhi lan tanalal ilma illa bi sittatin dzaka'un wa hirsun wastibarun wa bulghatun. Di sini beliau menyebutkan 3, husnu dzatil yad, ada modal, kata beliau. Nuntut ilmu itu harus pakai modal. Karena beliau paham, beliau sadari, beliau alami itu. Kalau kita ingat bagaimana beliau masa kecilnya ketika mau belajar, sama ibunya warisannya dijual kan. Untuk apa? Untuk belajar. Modal, ma'asyarul hadirin. Jangan belajar dan galak bermodal. Karena ini terjadi. Ada ibu ngirim anaknya, ketika ditanya terjadi. Kemana bu ngirim anaknya? Tak tahu Ustaz, tak tahu Habib. Kirim ke pondok, yang penting gratis dan budak tu galak belajar. Na'udzubillah. Yang penting gratis dan budak tu galak belajar. Tak tahunya pondok-pondok akidah sesat yang dimasukkan. Itu. Yang penting gratis, tak tahu lagi, tak boleh itu. Amanah. Mendingan tak usah jadi orang alim, kalau alim bakal menyesatkan. Mendingan tak usah jadi orang alim daripada dia alim belajar tapi menyesatkan umat. Yang penting gratis, jadi anda bayar. Dicari mana pondok yang gratis. Tak tahu lagi siapa mudirnya, siapa pengajarnya, siapa pemimpinnya, akidah apa di pondok tersebut, dia masukkan anaknya. Yang penting gratis dan galak belajar. Itu tak bakal jadi orang alim. Karena alim harus modal. Imam Syafi'i mengatakan, husnu dzatil yad, harus modal kalau mau jadi orang alim. Wa tulul umur, harus panjang masa belajar. Belajar itu bukan setahun 2 tahun. Belajar bukan setahun 2 tahun. Lihat Imam Syafi'i. Beliau dari mulai tamyiz, mulai sudah agak bisa mikir dewasa, belajar langsung. Ke Imam Malik 5 tahun. Berapa tahun beliau belajar? Kalau beliau belajar dari beliau mengatakan hafal Quran umur 7 tahun. Hafal Quran umur 7 tahun. Berarti sebelum 7 tahun sudah mulai belajar. Imam Malik 5 tahun. Jadi harus lama belajar itu. Kalau kita lihat biografi ulama dulu, ada yang belajar 20 tahun. Ada murid Imam Malik yang duduk dengan Imam Malik selama 35 tahun. Duduk sama Imam Malik selama 35 tahun. Ada yang 20 tahun, ada yang 25 tahun, ada yang 18 tahun. Tulul umur. Tak bisa belajar cuma nyicip Itu baru nyicip berarti. Karena semakin kita dalami ilmu, kita akan merasa semakin bodoh diri kita. Semakin banyak belajar ilmu, bukan merasa paling alim kita. Merasa, banyak yang masih belum kita pelajari. Karena ilmu bahrun la sahilalah.
Ilmu itu pantai yang tidak ada tepinya, kata ulama. Wa yakunu lahu zaka, dan orangnya harus punya cerdaslah, jangan dungu atau jangan bodoh, kata Imam Asy-Syafi'i. Wa idza tasaddara al-hadath fatahu ilmun katsir. Kalau masih muda, belum selesai belajarnya, sudah menyodorkan dirinya, itu kata Imam Syafi'i, dia akan ketinggalan ilmu yang sangat banyak. Jadi sebelum tampil, isilah dulu dengan ilmu. Sebelum tampil, makanya guru kita dulu dari Abu Ya Said Ahmad Nawfal, Abu Ya Said Muhammad, Abu Ya Said Ahmad Al-Maliki. Paling marah kalau lihat santri belum selesai belajar udah suka ceramah. Oh, itu Abu Ya Nawfal paling marah. Belum selesai belajar udah nak ceramah di mana-mana, tabligh akbar macam-macam. Agak dulu itu. Belum waktunya. Tafaqqah qabla an tar'as, kata Imam Syafi'i di syairnya. Fa idza ra'asta fala sabila ila tafaqquhi. Sebelum jadi pemimpin, sebelum tampil, fagih dulu, belajar dulu, simpen dulu diri. Imam Ibn Athaillah, beliau mengatakan dalam hikam, idfan wujudaka fi ardil khumul, fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu natajuh. Kata Imam Ibn Athaillah, tanamkan dirimu di tanah khumul, tidak diketahui oleh orang. Itu. Tanamkan dirimu, kata Ibn Athaillah. Ketika masih belajar, masih masa murid, belum jadi ustaz, belum jadi da'i Allah, tanam paling dalam, kata Ibn Athaillah. Karena kata Ibn Athaillah, tanaman yang tumbuh tanpa ditanam, rumput liar, itu tidak sempurna, tidak katik manfaatnya. Rumput liar ditebas suam karena tidak ditanam. Tapi yang ditanam, pakai bibit, pakai pupuk, ditanam tahunan, itu akan dimanfaatkan oleh umat manusia. Idfin wujudaka fi ardil khumul, fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu natajuh. Karena tumbuhan yang tumbuh tanpa ditanam, bukan ditanam pakai bibit, itu tidak akan sempurna hasilnya. Jadi ulama kita, guru kita paling marah kalau belum selesai sudah mulai tampil, sudah demen ceramah, sudah demen hadir takbir akbar, itu paling marah mereka. Karena takut tergiur, akhirnya tidak mau belajar lagi. Dan itu ternyata manhaj Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan, barang siapa masih muda, sudah tampil, belum masanya, belum dia selesai belajar, fatahu ilmun katsir. Dia akan ketinggalan ilmu yang sangat banyak. Cuman bisa itu aja, cuman bisa marilah ayolah. Tapi ketika ditanya hukum, kurang tahu, kurang paham, karena belajarnya kurang lama. Jadi kalau belajar itu memang butuh waktu yang lama. Kita punya anak, kita punya cucu, punya ponaan, belajar, dukung. Jangan cepat-cepat, 5 tahun Nasrullah balik, Nasrullah pakai imamah, Nasrullah ceramah, kaget dulu. Pasrahkan ke gurunya. Kalau kata gurunya, silahkan, baru selesai. Imam Syafi'i tidak beliau duduk di majlis kecuali izin gurunya. Itu ambil cerita kemarin. Imam Malik omong, Syafi'i ceramahlah, Syafi'i berfatwalah, sudah pantas. Imam Malik tidak beliau berfatwa kecuali 70 ulama Madinah mengiyakan. 70 ulama Madinah. 70 ulama Madinah guru Imam Malik, okey kalau. Okey Imam Malik untuk duduk berfatwa. Baru mereka fatwa, baru mereka mengajar. Makanya kalam mereka, ucapan mereka lebih banyak menyelamatkan daripada menyesatkan. Nauzubillah min dzalik, a'adzanallah wa iyyakum. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.